Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Zalfa Arisa dengan NIM 2502104011141. Saya akan menjawab pertanyaan kuis teori belajar dan pembelajaran nomor 2 dan 4. Jadi, jawaban nomor 2 menurut saya, dalam kondisi mahasiswa yang sedang merasa jenuh dan kelelahan, saya tidak akan memilih secara khusus antara menyelesaikan materi atau mengurangi beban, tetapi dengan cara mencari keseimbangan di antara keduanya. Hal ini berdasarkan teori humanisme dari Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kondisi emosional dan kebutuhan psikologis sangat mempengaruhi proses belajar mahasiswa. Jadi, jika mahasiswa mulai merasa kelelahan dan dipaksa memahami materi, maka hasilnya tidak akan efektif dan maksimal. Lalu, di sisi lain, berdasarkan teori kognitivisme dari Jane Pitts, mahasiswa tetap membutuhkan struktur pemahaman atau skema berpikir. Artinya, materi tetap harus disampaikan tetapi bisa disederhanakan dan disusun agar dapat lebih mudah dipahami sehingga mahasiswa tidak merasa terbebani. Jadi, yang akan saya lakukan sebagai guru adalah tetap menyampaikan materi inti tetapi dengan metode yang lebih ringan dan menyederhanakan materi dengan menggunakan metode game grammar atau aktivitas interaktif serta mengurangi tugas yang terlalu membebani pada mahasiswa. Lalu jawaban nomor 4 menurut saya adalah fenomena siswa yang lebih suka belajar dari TikTok, Instagram Reels, atau komik itu adalah hal yang wajar di era sekarang ini. Karena menurut saya hal ini bukan sesuatu yang harus dihindari tetapi perlu dimanfaatkan sebagai peluang dalam pembelajaran dan tidak seharusnya langsung dianggap negatif oleh orang tua, guru, maupun siswa itu sendiri. Hal ini bisa dijelaskan berdasarkan teori konstruktivisme dari Lev Vygotsky, yaitu belajar merupakan proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Media sosial menjadi bagian dari lingkungan mereka, jadi itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana belajar. Selain itu, berdasarkan teori social learning dari Albert Bandura, siswa belajar melalui observasi dan meniru. Konten video pendek sangat mendukung proses belajar pronunciation atau ekspresi bahasa. Namun di sisi lain masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu pembelajaran di kelas menjadi kurang mendalam karena kontennya singkat. Jadi sikap saya adalah tidak menolak tetapi menggabungkan media tersebut dengan pembelajaran formal. Misalnya menggunakan video pendek sebagai pengantar lalu dilanjutkan dengan penjelasan yang lebih terstruktur. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih menarik untuk siswa tetapi tidak memiliki kedalaman materi. Dan dengan adanya perubahan pembelajaran, maka pembelajaran tetap berjalan namun tidak mengorbankan kesehatan mental. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.